Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Senin 7 Februari 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri berencana melakukan pemetaan terhadap masjid guna mencegah penyebaran paham terorisme. Namun rencana itu justru menuai pro dan kontra, lantaran dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya hanya menyasar tempat ibadah umat Islam. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo berdalih bahwa pada pelaksanaannya pihaknya melibatkan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai garis depan. Itu yang leading sektor yang dikedepankan adalah Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI dan juga ada Kementerian Agama di situ. Termasuk di situ ada BNPT, ucapnya Rabu 2 Februari 2022. Pemirsa, apa target dan tujuan dari program pemetaan terhadap masjid? Apakah proyek ini memicu konflik? Apakah rencana program ini menjadi suatu sikap yang diskriminatif karena hanya menyasar kepada tempat ibadah umat Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Dr. Ahmad Sastra, selaku Ketua Forum Doktor Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadilah Abdul Salam. Ya, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, langsung saja Bung Ahmad. Apa target dan tujuan dari program pemetaan terhadap masjid? Lalu siapa saja yang dilibatkan? Ya, memang kita kaget ya, umat Islam kaget, kemudian juga khawatir sekaligus prihatin juga dengan adanya keputusan ini gitu ya, rencana ini, karena sebenarnya Indonesia sudah mulai tenang gitu ya. Terus narasi terorisme sudah lama juga menghilang sebenarnya, karena memang ini hanya semacam tuduhan gitu ya. Tetapi ketika ini dimunculkan kembali ya dalam situasi negeri ini juga tidak sedang baik-baik saja akibat krisis multidimensi, terutama ekonomi akibat pandemi COVID itu ya, kemudian tiba-tiba ini dimunculkan kembali, tentu ini memprihatinkan, mengagetkan gitu ya. Tentu kalau dilihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya atau rencana-rencana sebelumnya, tentu ini masih berhubungan dengan isu-isu yang lama. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan isu terorisme dan radikalisme, tentu tujuannya ya tidak jauh dari identifikasi gitu ya, kemudian klasifikasi, kemudian juga mungkin semacam mencocokkan dengan indikator yang sudah mereka buat sendiri, kemudian mereka kemudian melakukan penelitian di lapangan dan seterusnya, kemudian ini masuk indikator yang sudah mereka tentukan gitu ya. Tentu targetnya target-target seperti itu, meskipun ini kemudian tidak diungkapkan, tetapi tentu sudah melakukan satu klasifikasi, kemudian identifikasi gitu, berdasarkan indikator yang secara subjektif mereka gunakan gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Abdul Salam bahwa MUI di situ terlibat, BNPT juga Kementerian Agama gitu. Ya. Padahal umat tahu, bangsa ini tahu ya, yang namanya masjid itu tempat yang sangat sakral, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang menciptakan Indonesia ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang oleh umat Islam
disembah setiap hari, diibadahi setiap hari. Karena itu masjid itu kan sebenarnya tempat orang-orang baik, Ya, tempat orang-orang yang beriman dan bertakwa, tempat di mana kita bersujud kepada Allah, tempat di mana kita merendahkan diri kepada Allah. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan narasi terorisme, yang istilah terorisme sendiri itu bukan dari hasanah Islam, bukan dari bahasa Indonesia, bahkan ini berasal dari bahasa Latin, dari bahasa Inggris. ya, Nah, ini tentu ada semacam semacam kesenjangan epistemologi di situ. Artinya pasti ada problem di situ kalau kita mau flashback ke belakang gitu. Saya kira ini yang sedang mereka rencanakan, sepertinya seperti itu kemungkinannya. Gitu Mas ya, Abdussalam. ya, baik, Bung Ahmad. Dijabarkan rencana pemetaan masjid itu awalnya diungkap Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Umar Effendi, pada agenda Halkoh Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasatiyah dalam mencegah ekstremisme dan terorisme yang digelar MUI. Upaya itu dilakukan untuk mencegah penyebaran paham terorisme. Nah, apakah Polri berada di garda terdepan dari rencana ini? Apakah proyek ini memicu konflik, Bung Ahmad? Ya, pastinya ya, karena Polri itu kan satu badan yang memang bertugas untuk menertibkan eh, rakyat gitu ya dalam Ya, banyak hal gitu ya. Tentu menjadi garda terdepan, dan sebelumnya juga kan seperti itu ya, dengan organya misalnya Densus 88 gitu ya. Pastinya garda terdepan. Nah, kalau kemudian hari ini mencoba untuk melibatkan MUI, terus Kemenak dan seterusnya, tentu MUI itu kan isinya ulama. Ulama kan juga muslim gitu. ya, Ketika seorang ulama mendengar masjid itu dipetakan di dalam konteks isu terorisme, tentu seorang ulama harus sangat memahami ini, bahwa sebenarnya yang namanya isu radikalisme ini kan sebenarnya bagian dari proxy war, ya, bagian dari apa namanya proyek transnasional, bagian dari Gozul Fikr. Tentu ini harus ya, kita pahami dengan baik ya, apalagi kalau ulama itu. Nah, karena itu saya kira dengan adanya fakta pro kontra di lapangan ya, pasca diumumkan rencana ini, sudah menimbulkan semacam kegaduhan di kalangan bangsa ini gitu ya. ya, Juga berpotensi menimbulkan konflik gitu. Konflik itu konflik antar bangsa ini, anak bangsa ini, juga bahkan mungkin antar umat Islam itu sendiri, di mana ketika narasi ini tidak dipahami dengan baik, tidak didudukan di dalam konteks yang benar, dalam timbangan yang benar, maka akan terjadi semacam interpretasi yang berbeda-beda di kalangan umat. Nah, perbedaan interpretasi ini, perbedaan cara pandang gitu ya, perbedaan pemahaman, tentu ini secara otomatis akan berdampak negatif untuk psikologi umat, kemudian juga pemahaman umat, sehingga sangat berpotensi menimbulkan konflik-konflik horizontal, friksi-friksi psikologis di kalangan umat Islam gitu. Ini pastinya ya. akan seperti itu gitu. Ya. Baik, Bung Ahmad. Kalau begitu, apakah rencana program itu justru kontraproduktif bagi situasi Kamtibnas serta berdampak negatif terhadap hubungan antara Polri dan masyarakat? Ya, ini tentu punya potensi itu ya. Nanti kita lihat di lapangan, dan toh sebelumnya juga misalnya ketika misalnya Densus 88 itu kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada orang yang baru terduga teroris misalnya gitu ya, kemudian tidak melalui pengadilan gitu. Itu kan juga membuat umat Islam itu kemudian bertanya-tanya gitu. Dan juga beberapa waktu yang lalu juga ada semacam apa namanya tuntutan umat untuk pembubaran Densus 88. Ini kan semacam respon respon umat terhadap sikap pemerintah secara umum melalui organ-organnya terhadap umat Islam. Padahal sebenarnya kalau kita mau flashback ke belakang ya, umat Islam ini mayoritas di negeri ini, kemudian juga masjid adalah tempat ibadah, kemudian juga dari sisi historis di mana umat Islam itu adalah eh,
tanda kutip ya pemilik negeri ini, memperjuangkan negeri ini sampai merdeka, kemudian mengusir para penjajah, para ulama jelas-jelas menjadi garda terdepan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks historis, mestinya pemerintah, Polri pada khususnya itu justru berterima kasih kepada umat ini, kepada umat Islam ini, memakmurkan masjid untuk membangun peradaban yang baik, yang mulia, kemudian melakukan satu acara-acara dialogis, menyamakan visi untuk menyelesaikan krisis multidimensi di negeri ini yang tak juga kunjung usai gitu. Saya kira Ya, eh, umat Islam ini umat yang baik ya secara umum ya, karena Islam itu Islam agama yang baik, yang menebar kebaikan, ya, menebar rahmat bagi alam semesta, menginginkan negeri ini itu berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya bangsa yang beriman, bangsa yang bertakwa, yang mampu menjaga negeri ini dari eh, segala bentuk penjajahan. Saya kira paradigma ini mestinya menjadi paradigma yang umum, terutama pemerintah, ya. sehingga tidak kemudian kontraproduktif seolah-olah kalau disebut umat Islam itu kenapa eh, benar ya, Ya. kenapa umat Islam tuh seolah-olah menjadi semacam apa namanya ya pemicu masalah gitu loh di negeri ini gitu. Ini saya kira paradigma yang salah kalau menurut saya. Itu Ya. Mas. Ya, baik, Bung Ahmad. Apakah rencana pemetaan itu menstigma masjid sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dianggap bermasalah? Ya Ini kan? pertanda bias sekaligus gross generalization terhadap rumah ibadah. Apakah pemetaan bisa mengganggu keharmonisan relasi antar umat Islam, dalam hal ini jemaah masjid sendiri, Bu Ahmad? Iya, jadi di dalam dalam apa kajian filsafat itu kan generalisasi itu kan tidak tepat ya kalau di dalam ilmu filsafat itu ya. Hmm, ya, Apalagi kalau kemudian itu menyasar sebuah apa namanya ya tempat di mana justru di situ tuh orang-orang baik, justru di situ orang-orang yang mau ke masjid, orang yang mau sholat, orang yang mau sembahyang kepada Tuhannya. Bukankah itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Begitu juga sebenarnya di agama-agama lain ketika umat agama tertentu masih mau bertandang ke rumah ibadahnya, bukankah itu juga berkesesuaian dengan visi negeri ini untuk terutama dari visi pendidikan nasional ya, untuk mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak. Bukankah seperti itu yang diinginkan oleh bangsa ini gitu. Nah, kalau kemudian selama ini narasi yang dibangun terkait dengan radikalisme, terorisme itu selalu selalu diidentikan dengan masjid, dengan umat Islam, dengan ajaran Islam, tentu itu secara otomatis akan menimbulkan satu satu apa namanya, satu pemahaman baru di kalangan umat Islam bahwa kenapa kok selalu umat Islam, kenapa selalu masjid, tentu akan menimbulkan satu kesimpulan seperti itu. Nah, kalau ya, kemudian umat Islam tuh bisa memahami konteks ini di dalam konstelasi global, tentu mestinya justru menjadi sadar bahwa ini ada satu tantangan yang harus dihadapi bersama, harus dibuktikan kepada bangsa ini, kepada rakyat semua bahwa umat Islam itu tidak seperti yang dituduhkan. Nah, kalau itu nggak tercapai, yang terjadi sebaliknya, akan terjadi friksi-friksi psikologis di antara umat Islam sendiri, akan saling mencurigai, akan saling memata-matai, akan saling melihat, kemudian nanti ujungnya semua ajaran Islami akan diatur sesuai dengan keinginan pemerintah misalnya. ya, Itu bukan hal yang tidak mungkin ketika kemudian MUI misalnya diajak juga, Kemenak diajak juga, di mana mereka itu punya kewenangan gitu, bisa menerbitkan aturan-aturan. Tentu ini satu kemunduran bangsa ini ya. ya, Apalagi negeri kita ini mayoritas Muslim. Kemudian
bagaimana pemerintah mengikuti narasi yang dibangun oleh orang lain, ini kan terorisme ini kan transnasional kan, narasi Ya, transnasional kan gitu, dan latar belakangnya juga sudah jelas gitu. Nah ini saya kira cukup menyedihkan ya, negeri ini ya kalau padahal kalau kita lihat juga kasus-kasus yang lain itu misalnya seperti OPM misalnya gitu ya, ya, bagaimana berita-berita sering sering muncul di halaman sosial media di mana tentara itu kemudian terbunuh gitu ya. ya, Bukankah itu yang jelas-jelas terjadi seperti itu gitu? Kenapa yang seperti itu kok malah disebut saudara misalnya? Ini kan narasi seperti ini kan sebenarnya menyakiti hati umat Islam. Apakah bangsa ini tidak takut nanti tanda kutip kualat ya ketika selalu mempersoalkan ajaran Islam, tempat ibadah Islam, juga para ulama, juga syariat Islam, dan ini narasi stigmatis ini dibangun oleh orang lain di luar negeri ini gitu kan, oleh Amerika misalnya, oleh Barat dengan karena sebelumnya itu memang ada peristiwa gedung kembar yang runtuh itu, ya. yang kemudian di kemudian hari itu ternyata itu juga bagian dari rekayasa mereka-mereka juga gitu. Saya kira ini sebenarnya gamblang ya kalau kita mau membaca ini semua. Ya kecuali memang ada kepentingan-kepentingan di balik ini yang Ya. memang ingin mengkriminalisasi Islam, itu tentu lain soal gitu. Dan umat harus paham ini semua sebenarnya. Saya Ya. kira itu. Ya, baik Bung Ahmad. Berarti apakah program ini menjadi suatu sikap yang diskriminatif karena hanya menyasar kepada tempat ibadah umat Islam? Iya, diskriminasi itu kan terukur ya sebenarnya ya, bisa terukur terutama Hmm. dari Ya, sisi, peristiwa-peristiwa sebelumnya, narasi-narasi sebelumnya gitu ya. Ketika, secara konsisten pemerintah itu, menyasar umat Islam, ajaran Islam, kemudian, tempat-tempat ibadah Islam, kemudian dinarasikan dengan, narasi terorisme, radikalisme, kemudian dikaitkan dengan, peristiwa sebelumnya yang terjadi di Amerika itu, dan ya, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa lain yang sebenarnya itu mengindikasikan terorisme yang sebenarnya karena sudah ada fakta-fakta, terbunuhnya tentara misalnya, maka ini bisa kita simpulkan ya, secara sederhana aja berarti diskriminasi gitu. Karena hmm, bisa terukur kan, semua itu kan bisa terukur. Kalau umat Islam kemudian menganggap ini diskriminasi juga tidak salah. Nah, kalau kemudian pemerintah itu mengatakan ini tidak diskriminasi, ya jelaskan. Jelaskan dengan baik, jelaskan dengan subjektif, jelaskan dengan terbuka. Apakah semua masjid seperti itu? Apakah kemudian yang disebut radikalisme itu apa, terorisme itu apa? Itu kan secara definitif juga kadang masih bias, kadang masih absurd, dan itu juga berasal dari, negara lain kan, indikator-indikator itu gitu. ya, Maka sebenarnya kita bisa membaca ini bagian dari proxy war itu, menjadi bagian dari, apa namanya, proyek untuk, memang mengkriminalisasi Islam itu sendiri, dan ini kan sebelumnya juga sudah terjadi beberapa tahun, hmm, pasca, peristiwa di Amerika itu, kan kan itu sebenarnya yang harus kita baca dengan objektif gitu sebenarnya. ya. Ya, baik Bung Ahmad, terakhir. Lalu bagaimana sikap yang perlu dilakukan ulama dan umat Islam terhadap rencana program tersebut? Tentu yang pertama, ulama, umat Islam secara keseluruhan yang betul-betul kita mencintai negeri ini, yang kita itu setiap harinya menyembah Allah, memakmurkan masjid, tentu harus menolak itu ya. Menolak, eee, rencana ini harus kita tolak. Kemudian yang kedua, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan rencana ini, karena kalau tidak maka ini hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di kalangan umat Islam. Kalau umat Islam gaduh yang kadang-kadang didasari oleh ketidakpahaman, kadang-kadang ada umat Islam yang hanya menudukkan bahwa apa yang disampaikan pemerintah itu selalu benar, dan dia kemudian tidak menimbang di dalam konteks agamanya sendiri, Ya, maka, otomatis akan terjadi semacam, konflik-konflik ya, konflik di kalangan umat Islam. Nah ini harus dihentikan.
bukankah negeri ini selalu menginginkan satu kondisi yang bersatu, yang damai, Ya, bersama-sama membangun negeri ini, karena pemerintah juga bukan sesuatu yang benar secara absolut. Tentu kebenaran itu juga lahir dari masyarakat, dari kaum intelektual, dari ulama. Nah, ini umat Islam terutama MUI yang mewakili umat Islam itu harus meminta kepada pemerintah untuk menghentikan rencana ini. Sementara masyarakat harus menolak dan hmm, dan membuktikan bahwa umat Islam itu tidak seperti yang dituduhkan gitu sebenarnya. Tidak seperti yang dituduhkan gitu. Ini kan memang narasi ini memang dibangun sebelumnya sudah ya, ada. Maka saya sangat menyayangkan ya ketika sudah tidak ada lagi isu-isu seperti itu, tiba-tiba muncul kembali gitu ya. Ini kadang-kadang saya juga kaget ya, saat negara ini mendapatkan masukan-masukan yang baik, yang konstruktif untuk perbaikan di masa-masa mendatang karena adanya krisis, adanya masalah-masalah yang mendasar, terus kadang-kadang kemudian ditimbulkan gitu ya, atau timbul narasi yang seperti ini gitu, sehingga umat kemudian berkonflik sendiri gitu. Sementara persoalan negeri ini yang jauh lebih mendasar itu malah kemudian tidak terselesaikan, terabaikan gitu. Saya ya. kira ini umat harus menyadari ini dan menolak rencana ini, juga kemudian MUI memberikan satu masukan yang baik kepada pemerintah untuk menghentikan rencana ini. Saya kira ini, Mas Abdul Salam. Ya. Baik, terima kasih Bung Dr. Ahmad Sastra, Ketua Forum Dokter Islam Indonesia telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.